Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Hisunandi. Kali ini kami akan menyuguhkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Kebetulan saya adalah guru SD di salah satu SD di Kota Cirebon, yaitu SDN Sumuruni Kota Cirebon. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang ciri balik menurut ilmu biologi. Namun sebelumnya yang belum subscribe tolong subscribe dulu dan jangan lupa like ya untuk membangun channel ini. Mudah-mudahan lebih berkah lagi. Amin ya robbal alamin. Apa saja yang termasuk ciri balik menurut ilmu biologi? Baik, kita bahas tuntas kali ini. Yang pertama, untuk laki-laki, apa itu ciri baliknya? Yang pertama adalah tumbuhnya jakun. Tumbuhnya jakun. Apa itu jakun? Nah, kami tunjukkan pakai tanda panah ini. Ini ciri balik untuk laki-laki menurut ilmu biologi. Jadi kepada anakku sekalian, ketika kalian menginjak usia balik dan ada pertumbuhan jakun, jangan heran, jangan kaget ketika ada sedikit yang membenjol di leher kamu. Tapi tempatnya seperti ini, jangan di yang lain ya. Kalau di bawahnya mungkin beda lagi itu ceritanya, harus periksa ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Nah, ini kami pinjam fotonya dari Mas Wisnu. Nah, ini adalah jenggot, kemudian ini adalah kumis, dan ini di samping adalah jambang. Nah, jadi ketika anak laki-laki sudah menginjak usia balik, maka akan ada, walaupun tidak semuanya ya, tapi sebagian besar sudah pastian untuk laki-laki ada kumis, walaupun mungkin kumisnya tipis gitu kan ya, tapi ada juga yang tidak berkumis, ada gitu kan ya, tapi ini adalah pada umumnya yang terjadi pada anak laki-laki. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Jadi jangan kaget ketika anak usia SMP lah kurang lebih ya, tumbuhnya kayaknya cepet gitu kan, baru saja dibelikan seragam sekolah udah pada ngatung gitu kan, sehingga ini adalah bukti bahwa anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan fisik yang cepat ketika menginjak usia balik. Nah, selanjutnya untuk anak laki-laki ketika sudah menginjak usia balik, secara biologi akan mengalami perubahan suara, yaitu suara terdengar semakin berat. Maka akan beda suaranya antara anak yang belum menginjak usia balik dan anak yang sudah menginjak usia balik. Itu suaranya akan ada perubahan semakin membesar gitu kan ya. Jadi jangan kaget, jangan heran jika suaranya berbeda dengan anak yang belum menginjak usia balik. Selanjutnya adalah ciri balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, suaranya terdengar lebih halus. Berbeda dengan laki-laki ya, tadi sudah lebih berat ya. Suaranya akan lebih halus, jadi lebih enak dengar, mendayu-dayu lah kurang lebih begitu seperti dia. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, diantaranya mungkin ketek ya, dan di bagian yang lain yang sebagaimana kita ketahui itu ya. Jadi kalau ada pertumbuhan bulu di daerah-daerah yang sebelumnya tidak berbulu, jangan kaget ketika itu wajar gitu ya. Yang ketiga adalah perubahan fisik pada beberapa bagian, yakni pada pinggul dan dada. Jadi pinggulnya akan berisi, melebar, kemudian dada juga akan ada benjolan atau disebut dengan mohon maaf payudara gitu kan. Jadi ketika anak perempuan sudah menginjak usia balik, maka akan ada perubahan besar di bagian dua bagian tubuh ini pinggul sama dada. Jadi ketika adik-adik yang sudah menginjak usia balik kemudian ada benjolan di bagian dada yang normal untuk payudara, maka itu jangan heran, jangan kaget ya.
Yang keempat adalah terjadinya menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid ini adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Jadi jangan kaget jika anak perempuan sudah minimal usia 9 tahun, maksimal 15 tahun mengalami menstruasi atau haid. Namun ini harus didampingi juga sama orang tua. Kenapa? Karena ada beberapa anak mungkin yang malu untuk bercerita. Ayah dan bunda juga harus memberikan pengertian bahwa itu adalah haid, kemudian itu adalah hal wajar, normal untuk seorang perempuan yang sudah menginjak akhir balik. Kemudian juga harus diajarkan diajarkan bagaimana mengatasinya, misalkan dengan memberikan pengaman, maksudnya pengaman supaya darahnya tidak tercecer atau misalkan tidak tembus gitu kan. Dan ini saya sarankan juga untuk anak-anak perempuan yang sudah haid, ketika misalkan tanggalnya biasanya tanggal sekian, misalkan tanggal 7 biasanya haid, maka ketika keluar rumah, maksudnya jauh lah gitu ya, ke sekolah atau kemana gitu, dianjurkan untuk membawa pengaman, softtek ya, seperti itu, supaya ketika terjadi menstruasi atau haid ini bisa diatasi secepat mungkin ketika perbekalan itu ada. Jangan sampai terjadi menstruasi atau haid ini di jalan atau di sekolah gitu kan, kebingungan, kemudian pasti malu gitu kan, sehingga saya sarankan untuk membawa itu ketika tanggalnya sudah mendekati itu, sehingga ketika terjadi itu bisa langsung dipakai di tempat yang representatif, misalkan di kamar mandi atau misalkan kamar mandi, atau bisa juga disesuaikan gitu ya. Mungkin itu ciri-ciri balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Ada 4, untuk laki tadi sudah dibahas. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.